Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah loneliness di antara dua pilihan, dunia depresi atau dunia kontemplasi. Temanya adalah loneliness di antara dua pilihan, dunia depresi atau dunia kontemplasi. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin cinta Tuhan. Kami rindu hidup bergaul dengan Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui oleh kebenaran. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Bagaimana dengan kehidupan saudara sampai hari ini? Semua masalah yang dihadapi, semua problem yang dihadapi, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, apakah semuanya itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat dengan Tuhan? Itu indikatornya. Jikalau hanya masalah berkat, masalah sukacita saja membawa saudara itu dekat dengan Tuhan, sebaliknya, ketika problem besar, kemalangan, kesulitan, tantangan, kepahitan membuat saudara itu jauh daripada Tuhan, itu something wrong dengan pertumbuhan kerohanian saudara. Oke jemaat, baik saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah loneliness di antara dua pilihan, dunia depresi atau dunia kontemplasi. Loneliness itu artinya kesendirian atau kesepian. Jemaat perlu menyimak. Tema ini tema praktikal, tapi penting buat setiap kita, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, loneliness itu bisa terjadi kepada siapa saja, saudara sekalian. Kepada siapa saja. Baik kalangan muda, kalangan sebaya, maupun orang tua. Bisa terjadi kepada orang yang pendidikannya tinggi, pendidikannya rendah. Bisa terjadi kepada rakyat jelata maupun presiden. Bisa terjadi kepada orang besar maupun orang kecil, saudara sekalian. Jadi loneliness itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada semua status dan kalangan. Dan loneliness itu tidak terjadi hanya sekedar begini jemaat. Kalau saya duduk sendirian, tidak ada siapapun, saya lonely, benar. Tapi lonely itu juga bisa terjadi ketika kita ada di tengah-tengah keramaian. Contoh, keluarga sedang mengadakan pesta ulang tahun, kita ada di situ. Tapi di tengah tepuk tangan hirup pikuk keluarga, kita merasa lonely sekali. Itu bisa terjadi. Jadi loneliness itu bisa terjadi pada saat kita sendiri, nggak ada siapapun. Loneliness juga bisa terjadi pada saat di tengah keramaian banyak orang, kita rasanya lonely sekali. Itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Perlu menyimak, jemaat sekalian. Ada beberapa tipe manusia ketika kita bicara mengenai loneliness. Jemaat menyimak ya. 1. Adalah manusia yang pada dasarnya suka lonely. Pada dasarnya memang suka loneliness. Saudara menyimak pelan-pelan. Saya jelaskan step by step. Poin pertama adalah jenis manusia yang pada dasarnya memang suka lonely. Contohnya saya suka lonely, saudaraku. Dari kecil sampai sekarang, saya suka loneliness itu. Saya suka kesendirian itu, saudara sekalian. Ada anak saya satu juga begitu.
Saya punya 3 anak. Anak yang tengah, seorang anak gadis, sekarang umur 18 atau 19 tahun, saudaraku. Dia juga suka loneliness. Jadi kalau ke pesta, I don't like party. Dia ngomong begitu. Dia nggak suka pesta, nggak suka pergi hura-hura, dia nggak suka, saudaraku. Dia nggak suka. Ulang tahun aja, pakai baju baru juga nggak mau. Dia mau pakai pakaian rumah aja, dibeliin kue sama adik dan kokonya, sama papa dan mamanya, makan berdoa, sudah. Dia tidak mau sewa hotel lah, ini itulah, ajak teman, dia nggak suka. I don't like party. Jadi anak saya itu seperti saya, saudaraku, pada dasarnya manusia yang suka lonely. Itu satu ya. Pelan menyimak. Apakah engkau orang seperti itu juga? Engkau seperti itu juga kah? Saudara lihat diri saudara masing-masing ya. Iya Pak Pendeta, saya orang juga begitu loh. Maka dengerin khotbah ini dengan baik, saudaraku. Satu, pada dasarnya orang yang pada dasarnya memang suka lonely. Yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah manusia yang pada dasarnya tidak suka loneliness. Gak suka dia. Dia suka keramaian. Dia suka pesta. Dia suka banyak teman. Ada orang seperti itu. Tapi ujungnya ketika orang itu tertimpa masalah, terjadi juga loneliness dalam hidup dia. Begitu. Oke? Jadi, apakah saudara orang seperti itu? Yang ceria sekali orangnya. Harus ada teman. Kemana-mana pun harus ada teman. Tidak suka sendirian. Mungkin jemaat itu orangnya, bukan? Ada 2 ya. Jenis manusia ketiga adalah orang yang mengalami stres dan depresi. Jadi orang yang mengalami stres dan depresi sudah pasti lonely. Sudah pasti. Karena dia sudah tertimpa berbagai masalah. Masalah itu membuat dia itu lonely. Saudara perhatikan dengan baik. Tadi poin kedua itu. Orang yang tidak suka lonely, saudaraku, tiba-tiba kenapa menjadi lonely? Saya ambil contoh. Anakmu itu seorang anak yang ceria. Banyak temannya. Banyak teman mainnya. Tidak bisa ada di rumah. Kalau ada waktu libur dikit udah hilang. Cari teman-temannya kemana-mana. Tapi dalam sebulan ini, anakmu itu di rumah aja. Di kamarnya sendirian. Tidak banyak ngomong. Jadi lonely dia. Itu something wrong. Itu something already happened to him atau to her. Ada sesuatu yang sudah terjadi pada dirinya. Ada problem yang dia alami itu. Maka dia menjadi lonely. Itu contohnya ya. Termasuk suamimu atau istrimu. Biasanya suamimu ceria, istrimu ceria. Tapi kenapa 2 minggu ini jadi diam? Lebih banyak diamnya. Lebih banyak sendirinya. Begitu. Itu ada something. Itu ada suatu peristiwa yang sedang dia alami. Membuat dia menjadi lonely. Oke, 1, 2, 3. Yang ketiga itu orang stres, orang depresi, sudah pasti lonely. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah jenis manusia, saudaraku, adalah orang-orang yang sudah masuk ke usia senja. Nah, ini bisa terjadi loneliness. Orang-orang yang sudah masuk ke usia senja itu bisa juga berarti anak cucunya sudah tinggal masing-masing. Atau di tengah usia senja itu ada penyakit yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Dia merasa lonely sekali. Atau juga di usia senjanya tidak lengkap lagi. Istrinya atau suaminya sudah dipanggil Tuhan. Jadi dia sendirian, merasa lonely sekali. Loneliness itu bisa terjadi kepada orang yang usia senja. Itu 4 ya. Yang kelima, saudara sekalian. Yang kelima itu loneliness juga terjadi pada orang-orang pemimpin besar. Pemimpin besar baik dalam bidang sekuler maupun dalam bidang rohani. Mengapa seperti itu, Pak Pendeta? Orang-orang pemimpin besar itu, saudaraku, sekalipun mereka punya bawahannya, sedikit sekali orang bisa mengikuti jalannya visi dan misi daripada orang besar itu. Tidak banyak yang bisa ikuti. Jadi pemimpin besar itu temannya sedikit, sometimes very lonely. Lihat itu Tuhan Yesus. Muridnya ada 12. Murid-muridnya memahami dia nggak? Sama sekali tidak. Keluarganya pun tidak memahami Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, mereka ngertinya cuma sedikit. Ketika Yesus mengatakan,
Jika engkau tidak minum darahku, makan dagingku, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kaget mereka. Apa Tuhan suruh kita makan daging, minum darahnya ya? Mereka pergi. Kemudian Yesus membuat mujizat, mereka datang lagi, saudaraku. Jadi pemimpin besar, saudaraku, itu lonely. Sedikit sekali orang-orang bawahan dia itu yang bisa memahami jalan pikirannya, yang bisa memahami apa yang dia mau dalam hidupnya. Pemikiran ke depannya sulit diikuti oleh bawahannya. Itu pemimpin besar, saudaraku. Jadi sudah ada 5 ya. 1, orang yang pada dasarnya suka lonely. 2, orang yang pada dasarnya tidak suka lonely menjadi lonely karena tertimpa masalah. Yang ketiga, orang-orang mengenai stres dan depresi pasti lonely. Yang keempat, orang-orang yang menuju usia senja itu mengalami loneliness. Yang kelima, pemimpin besar di bidang sekuler maupun di bidang rohani. Sering orang seperti itu adalah orang yang lonely, saudara sekalian. Oke, sampai di sini jemaat menyimak. Sekarang kita maju 1 step. Ketika masalah besar menimpa 5 jenis manusia itu, saudaraku, ketika masalah besar menimpa 5 jenis manusia itu, akan membuat manusia itu lonely, sudah pasti. Sudah pasti. Ketika masalah menimpa orang tersebut, jenis manusia pertama yang sudah pada saat dasarnya sudah lonely, tertimpa masalah besar, menjadi sangat berbahaya. Menjadi sangat berbahaya. Contohnya saya dari muda, dari remaja, pemuda adalah orang yang suka lonely, saudaraku. Dan ketika saya mengalami gagal hidup, problem kuliah zaman dulu, saudaraku, saya mengalami stres dan depresi itu, saudara sekalian, tidak ada yang membina saya. Nggak ada, saudaraku. Sama sekali nggak ada. Jadi memang pada dasarnya saya sudah suka sendirian, maka loneliness itu menjadi suatu kendaraan membawa saya masuk ke dunia stres dan depresi, saudaraku. Itu dia. Mengerikan memang. Mengerikan memang. Tapi saya tidak punya orang yang bisa membina saya saat itu, saudara sekalian. Saya tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan loneliness itu. Saya tidak tahu. Jadi loneliness itu suatu kendaraan membawa saya masuk ke dunia stres dan depresi. Tambah menjadi-jadi itu, saudaraku. Oke? Kepada orang yang tidak suka lonely, ketika masalah besar akan menjadikan dia lonely. Dia menjadi sangat kesepian. Dia merasa tidak ada orang yang bisa memahami dia. Dia seperti mengurung diri di kamar sendiri, atau pergi sendiri, atau jarang ngomong, orang seperti itu. Nah, kepada jenis manusia ketiga, ketika tertimpa masalah besar, sudah stres, sudah depresi, masuk masalah besar, habis, saudaraku, habis. Nah, orang keempat, ketika manusia sudah senja itu, tertimpa masalah besar, saudaraku, loneliness itu benar-benar menghantui orang tua itu. Iya. Sudah merasa tidak sekuat dulu lagi. Mau berjuang pun sudah tidak mampu. Mau menolong keluarganya, cucunya nggak masalah juga nggak bisa. Jadi benar-benar orang yang di usia senja, kalau tidak memahami loneliness dengan baik, benar-benar dia bisa despair, kecewa sekali hidupnya. Karena dia ingin menolong, ingin membantu, ingin bergerak. Dia bergerak pun sudah tidak bisa, karena sudah menua. Nah, pemimpin-pemimpin besar, ketika dia mengalami masalah besar, saudaraku, loneliness itu menghantui dia. Menghantui dia, luar biasa susahnya dia, saudaraku. Dengan demikian, semangat memperhatikan. Masalah besar ketika menimpa 5 jenis manusia itu, loneliness itu bisa membawa orang itu ke faktor positif atau membawa orang itu ke faktor negatif. Ini arahnya. Ini arahnya, jemaat sekalian. Kalau loneliness itu membawa orang ke faktor negatif, maka dia akan masuk ke dunia stres dan depresi. Jika loneliness itu menjadi suatu kendaraan membawa orang itu masuk ke faktor positif, saudaraku, maka loneliness itu akan membawa orang itu masuk ke dunia kontemplasi. Ya. Saya adalah orang yang mengalami kedua dunia itu. Saya ngomong tadi, waktu saya muda, saudaraku, gak ada pembina buat, gak ada yang membina saya. Nah, sudah lewatin loneliness, dunia depresi, saya dapat anugerah. Tuhan selamatkan saya, Tuhan sembuhkan saya,
Loneliness itu saya bawa masuk ke dunia kontemplasi, saudaraku. Masuk ke dunia kontemplasi. Nah, jemaat sekarang menyimak, perhatikan dan teliti. Saudara-saudara sekalian, ini penting loh jemaat. Jangan anggap remeh masalah ini, karena kita semua kan hadapi hal seperti itu. Oke, menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, apa itu dunia kontemplasi? Jadi kalau loneliness itu menuju faktor positif, menjadi suatu kendaraan membawa kita ke dunia kontemplasi. Tentang kontemplasi itu, saudaraku, saya sudah khotbah 2 seri. Referring kembali ke YouTube channel saya, ketik kontemplasi part 1 dan part 2, saudara akan menyimak di situ. Saya menjelaskan secara singkat saja, saudaraku. Kontemplasi itu artinya merenungkan. Kontemplasio itu bahasa saudaraku. Merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita, merenungkan semua masalah yang kita hadapi, itu contemplate, itu kontemplasi, saudara sekalian. Kontemplasi itu bisa dilakukan anytime, anywhere, di mana saja dan kapan saja. Cara kontemplasi itu bisa nyicil waktu, saudaraku. Kontemplasi bisa durasinya 1 jam, 3 jam. Kontemplasi bisa durasinya 5 menit. Kontemplasi bisa durasinya 30 menit. Anytime dan anywhere, bisa di mana saja. Bisa pagi subuh, bisa siang, bisa malam, atau pada saudara kerja. Jadi kerja udah selesai makan siang sambil ngopi, ada 5 menit, saudara bisa contemplate. Bisa. Atau pada saudara santai, ada setengah jam, duduk di tempat keramaian, saudara bisa contemplate. Ini penting, saudaraku. Membiasakan hal seperti ini tidak mudah. Tapi kalau saudara mampu, very good dalam pertumbuhan rohani, contemplate itu. Nah, saudara perhatikan. Saudara sekalian, jadi bagaimana cara kontemplasinya, Pak? Timingnya sudah tahu cara kontemplasinya gimana. Sebenarnya, saudaraku, ketika jemaat mendengar firman Tuhan, di gereja maupun di YouTube channel, itu tidak cukup, saudaraku. Tidak cukup. Karena jemaat sudah terbiasa mendengar firman Tuhan, amin, pulang, selesai. Habis itu sudah tidak pikirkan lagi. Nah, itu bukan masuk ke dunia kontemplasi, saudara sekalian. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu, baik di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11 maupun Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, itu berbicara mengenai kontemplasi, saudaraku. Di tengah Yosua diberi tugas yang sangat berat, membawa umat ke tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian, saudaraku, membawa umat itu masuk ke tanah perjanjian. Peranglah, strategilah menghadapi musuh dari dalam, saudaraku. Semua itu, salah satu poin yang Tuhan kasih tahu kepada Yosua adalah jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Termasuk Mazmur pasal 1. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam seperti pohon di tepi aliran air, yang hijau daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam bukan berarti siang aja malam aja, bukan, saudaraku. Siang dan malam itu artinya anytime, anywhere, pada saat kita punya kesempatan. Begitu loh jemaat. Yosua dia harus contemplate, saudaraku. Karena banyak sekali yang harus dihadapi. Nah, orang yang kontemplasi, saudara sekalian, kayak pohon di tepi aliran air. Airnya selalu mengalir ke pohon itu, jadi sumber akarnya kuat. Orang yang contemplate every day, saudaraku, itu firman Tuhan seperti aliran air, menguatkan kerohaniannya. Begitu loh jemaat. Tapi nombong tanya, berapa banyak jemaat mau seperti itu? Maka saya mengatakan tadi, jemaat itu mendengar firman Tuhan dari YouTube dan ke gereja dengar khotbah, itu aja tidak cukup nutrisinya sebenarnya. Dan bukan sekedar tidak cukup, habis dengar, habis. Paling dikatakan saudara menyerap firman Tuhan itu, iya, amin. 5% saudara mengerti firman Tuhan itu. Kemudian 95%-nya saudara sudah masuk di dunia kesibukan saudara masing-masing. Kan begitu. Dunia firman Tuhan ya udah nanti tinggalkan. Minggu depan lagi. Sebab jadi orang Kristen tidak baik seperti itu. Tidak baik. Bisa 10%, 25% dunia firman Tuhan itu, dunia kontemplasi, saudara masuk ke dalam dunia saudara sudah bagus loh. Tapi rata-rata kebanyakan anak-anak Tuhan, setelah dengar khotbah selesai, dia masuk ke dunia hiruk pikuknya itu 95%. Nantilah minggu depan lagi. Padahal saudaraku, kalau kita mau masuk ke dunia kontemplasi,
itu dunia sekuler itu bisa dimasukkan ke dunia kontemplasi loh. Mestinya begitu. Tuhan, waktu saudara contemplate 5 menit, 10 menit, setengah jam, 2 jam di rumah, di Starbucks, di dalam pesawat, setengah jam, 1 jam penerbangan. Tuhan, saya harus bagaimana dengan masalah ini. Tuhan, saya harus bagaimana menghadapi keluarga ini. Tuhan, harus buat apa dengan bisnis seperti ini. Tuhan, bagaimana dengan anak saya yang ada masalah ini. Itu semua masalah sekuler itu tersedot ke dalam dunia kontemplasi. Itu namanya integrate, saudaraku. Integrate namanya. Terintegrasi. Ini loh cara perungan firman Tuhan yang the best, saudara sekalian. Ingat nggak di Alkitab? Henok berusia 365 tahun. Dia bergaul dengan Tuhan itu 300 tahun, saudaraku. Dan dengan kata singkat, saudara sekalian, loneliness itu sebagai suatu kendaraan membawa kita ke dunia kontemplasi, saudaraku, ke dunia positif, ke dunia kontemplasi itu, kata singkatnya adalah bergaul dengan Allah. Yes. Henok loh bergaul dengan Allah 300 tahun. Kemudian dia sudah tidak ada lagi karena sudah diangkat oleh Tuhan. Jemaat menyimak khotbah hari ini. Saudara yang suka akan firman, coba perhatikan. Di kontemplasi itu menjadi suatu sangat VIP dalam kehidupan kerohanian, saudaraku. Bagaimana Pak Pendeta merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam itu? Satu perikop saudara baca atau khotbah Pak Pendeta, saudaraku. Ketika saudara membaca satu perikop itu, saudaraku, saudara baca 5 kali aja, saudara baca 5 kali perikop itu, menyimak dengan baik, saudara belum dapat apa-apa loh. Ketika baca satu perikop 5 kali aja, saudara hanya menyerap data loh. Oh, Yosua dipanggil Tuhan, gantikan Musa, disuruh dengan Taurat Tuhan siang dan malam, Tuhan sudah janji begini-begini, saudara hanya menyerap data. Tapi kalau saudara sudah baca ke-7 kali, ke-8 kali, sudah berbeda cara berpikirnya. Saudara sudah mempertanyakan, kenapa Yosua? Mengapa tidak orang lain? Apa istimewanya Yosua? Saudara kalau sudah baca 10 kali, 15 kali, saudaraku, ya, hari ini baca, bawa ke kantor, ada 5 menit kontemplasi, dan sudah mempertanyakan, bagaimana bisa terjadi seperti ini Yosua ya? Itu contemplate, saudaraku, contemplate itu. Sama dengan seorang pendeta khotbah, saudara menangkap poinnya, sudah menangkap poinnya saudaraku, bawa poin itu 3 minggu. Pak Pendeta ngomongnya begini, apa saya bisa praktekkan ya? Pendeta Anthony Chang ngomongnya kontemplasi, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saya orang seperti itu ya? Habis dari khotbah selesai saya, bahkan gak saya pikirin lagi itu khotbah. Mestinya saya harus biasakan diri, saudara dengar begitu. Is it right? Sama dengan Sakius ketika saudara baca perikop tentang Sakius, saudaraku, 5 kali baca, saudara menyerap data. Sakius, kepala cukai, orang yang pendek, mau ketemu Tuhan Yesus. Saudara baca 7 kali, 8 kali, akan berbeda. Kenapa ya? Ini orang kaya masih butuh Tuhan. Nah, itu sudah dalam, saudaraku. Sudah dalam. Ketika saudara integrate dengan hidup saudara, dengan hidup orang kaya sekarang, banyak orang kaya bahkan tidak butuh Tuhan di zaman sekarang. Kenapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itu saudara kontemplasi. Betapa asiknya merenungkan firman Tuhan seperti itu. Seperti pohon di tepi aliran air. Yang kuat akarnya, yang kuat pohonnya, yang hijau daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu loh jemaat. Menyimak benar? Saudara yang suka firman Tuhan itu pasti mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saudara hanya ikut-ikut dengan khotbah saja, hanya dapat berkat, amin, kemudian saudara tidak pernah pikirkan lagi, akan sulit untuk jemaat memasuki apa yang saya sedang khotbahkan. Jemaat sekalian, ya, Henok bergaul 300 tahun dengan Tuhan dalam dunia kontemplasi. Ya, saya menikmati hidup saya, saudaraku. Can you imagine, jemaat sekalian, waktu saya pendarahan mata itu, ini sudah buta kanan kan, waktu pendarahan mata itu, dokter Jakarta mengatakan, you tidak boleh tidur terlentang, terlungkup, nggak boleh tidur di kasur, karena kalau kamu tidur di kasur, itu darah akan terus ke mata, jadi you harus tidur dalam posisi duduk,
setengah tahun, saudaraku, saya harus tidur dalam posisi duduk. Ketika saya tertimpa masalah seperti itu, sangat lonely, sangat lonely. Seperti jalan saya semua diblok sama Tuhan. Saya orang yang mobilitasnya tinggi, jemaat sekalian. Pagi jam 8, jam 9 sudah keluar. Jam 10 malam baru pulang. Ini tiba-tiba buat apapun gak bisa. Jarak semeter, 2 meter pun saya tidak bisa lihat dengan jelas. Semua jalan diblok sama Tuhan. Keluarga hanya ketemu sekali-sekali. Sangat lonely. Kalau saya tidak pernah belajar memahami loneliness secara positif itu sebagai kendaraan membawa saya ke dunia kontemplasi, saya bisa sakit lagi, saudaraku. Bisa loh. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan yang saya alami itu, dengan kesulitan yang amat sulit itu, loneliness yang saya alami, saudaraku, sebagai suatu kendaraan membawa saya ke arah positif, membawa saya kepada suatu kontemplasi hidup bergaul dengan Tuhan, menariknya minta ampun. Jemaat menyimak, kau yang suka lonely, coba praktekkan hal ini. Dan tidak bisa tiba-tiba jadi, enggak, biasakan. Saudara yang tidak pernah berpikir seperti itu, coba saudara pikir pelan-pelan untuk suatu kerohanian lebih baik untuk masa depan, jemaat sekalian. Khususnya saudara yang suka melayani Tuhan, diakan majelis, saudara mahasiswa-mahasiswi teologi, apalagi engkau tinggal di asrama, di kampus, saudaraku, waktumu sangat banyak untuk kontemplasi. Gunakan itu dengan amat sangat baik. Karena pada saat engkau keluar pelayanan nanti, waktumu akan berkurang untuk itu. Pendeta-pendeta, saudaraku, masuklah dunia kontemplasi dengan pemahaman firman yang baik, mengamati diri, mengenal firman Tuhan, memahami jauh lebih dalam firman Tuhan, dan memahami semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Semua seluk-beluk, hiruk-pikuk, panggung sandiwara hidup manusia ini. Betapa menariknya hidup ini. Sepertinya kita sedang berpacu dengan waktu, takut kehabisan waktu, jemaat sekalian. Takut kehabisan waktu. Mengertikah engkau khotbah hari ini, saudaraku? Tuhan yang mengajar loh. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Anytime, anywhere, pada saat engkau punya waktu. Yang setengah jam, 5 menit, 10 menit, maupun yang 2 jam. Lakukan itu sebagai suatu kontemplasi untuk memahami kebenaran dan masukkan semua permainan hidupmu ke dalam kebenaran itu untuk kamu pahami satu persatu. Tuhan, jadi yang begini bagaimana saya hadapi? Tuhan Yesus, mataku sudah hampir tidak bisa lihat, saya harus bagaimana Tuhan? Dokter Jakarta nggak berani operasi. Dokter Singapura bilang, kami bisa. Saya harus buat apa Tuhan? Begitu loh, saudaraku. Will you? Khotbah ini sederhana sekali. Tapi menjalankannya, saudaraku, dibutuhkan komitmen yang tinggi. Dibutuhkan suatu kebiasaan untuk menjalaninya. Ambil ilustrasi ya. Seorang binaragawan yang otot-ototnya bagus, saudaraku, itu hasil latihan bertahun-tahun, jemaat sekalian. Mungkin dia harus melatih tangan dulu, otot tangan, otot kaki, otot perut, bahu, pinggang. Itu kan satu-satu, saudaraku. Dia akan melatih pelan-pelan, step by step, satu-satu, sampai semuanya bagus, dia menjadi binaragawan dengan tubuh yang sangat baik. Tapi itu kan tidak tiba-tiba jadi. Dia butuh latihan yang tekun, konsisten. Apa bedanya dengan kerohanian? Apa bedanya? Bukan tiba-tiba jadi rohani. Enggak ada begitu rohani, saudaraku. Tiba-tiba rohani. Itu bukan rohani, saudaraku. Itu kerasukan, saudara sekalian. Itu penyesatan. Rohani itu bertumbuhnya step by step. Dengan pengetahuan yang bertambah. Dengan realita kehidupan dialami. Dengan pergaulan dengan Tuhan. Dengan kontemplasi, saudaraku. Membuat manusia itu demi sedikit memahami cara Tuhan bekerja. Itu penuh rohani. Ada jenjangnya, saudaraku, step by step pertumbuhan rohani itu. Jemaat menyimak. Bawa firman ini pulang ya. Saya senang bisa mengajar begitu. Saat mengatakan begitu, hatiku terharu sekali. Apa yang saya alami, penderitaan yang saya alami, air mata yang saya alami, suka duka yang saya alami, sekian puluh tahun menjadi anak muda sampai hari ini, saudaraku, aku suka cita karena pribadiku saya pakai dengan benar menjadi suatu cara
untuk bergaul dengan Tuhan. Maka sampai hari ini aku menjadi pendeta, saudaraku, menjadi pendeta. Suatu sukacita yang amat besar, suatu kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, saudaraku. Saudara sekalian, coba perhatikan khotbah saya hari ini. Engkau yang sekarang sudah lonely, mungkin usia senja, rambut pun sudah putih, orang kamu sayang pun sudah pulang ke rumah Bapa. Engkau sendirian, anak cucu pun sekali-sekali datang. Gunakan loneliness itu ke arah yang positif. Bergaul dengan Tuhan. Engkau yang masih muda sekali ingin belajar firman Tuhan, Pak Antoni, dengar apa yang saya ajarkan hari ini. Engkau yang sebaya bisnis banyak masalah, Pak. Aku nggak tahu ketika aku masuk dunia bisnis, dunia firman Tuhan hilang, Pak. Jangan caranya seperti itu. Di tengah dunia bisnis pun engkau bisa melihat tangan Tuhan itu bekerja. Oke. Apapun masalah yang kamu hadapi, ketika engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Apapun masalah yang kamu hadapi, ketika engkau seperti pohon di tepi aliran air, maka kau kuat dalam menghadapi setiap masalah. Segala perkara dapat ditanggung dalamku, karena ada Tuhan Yesus berikan kekuatan kepadaku. Oke, inilah hidup ini. Inilah rahasia kehidupan sebenarnya jemaat. Rahasia kehidupan. Hari ini engkau dengar khotbah, dengar apa yang saya khotbahkan. Jangan dengar amin udah nggak ada. Waktu dengar, coba renungkan apa yang saya katakan itu 3 minggu. Praktekkan, saudaraku. Baik engkau dengar firman di gereja, firman yang kamu baca sendiri di Alkitab, atau engkau dengar pendeta khotbah di YouTube, kamu pahami pelan-pelan, menyimak berapa poin, bawa menjadi suatu kehidupanmu sehari-hari. Gunakan kontemplasi ini dengan baik. Will you? Mau jemaat? Khusus yang tinggal di luar negeri, kadang-kadang juga kesepian. Orang tua jauh daripadamu. Anak-anak yang sekolah, mahasiswa-mahasiswi, mereka hidup di kampus, di situ belajar kontemplasi dengan baik. Jangan gunakan waktu yang ada itu dengan hidup yang tidak karu-karuan. Sayang, saudara sekalian. Sayang sekali. Waktu itu tidak pernah kembali lagi. Waktu itu bergerak secara linear, garis lurus. Tambah lama, tambah habis, tambah lama, tambah habis. Tidak pernah kembali lagi itu waktu. Tidak pernah. Dulu kita pemuda, kita remaja, tidak pernah kembali lagi masa-masa muda itu. Gunakan waktu itu dengan baik. Lanjutkan hidup ini dalam dunia kontemplasi yang membuat engkau bergaul dengan Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan membawa kita kembali kepada Sang Pencipta ke rumah Bapa. Oke jemaat? Oke? Bawa pulang khotbah ini. Renungkan baik-baik. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, inginkah engkau pertumbuhan rohanimu baik? Pertumbuhan rohanimu berkenan kepada Tuhan? Inginkah engkau menerima nutrisi rohani yang kuat dalam hidupmu? Seperti pohon di tepi aliran air. Masalah yang kamu hadapi serba besar pun, termasuk Yosua, Tuhan mengharuskan renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Maka kemana engkau pergi, engkau akan berhasil. Jemaat, perhatikan dirimu masing-masing. Siapa tahu di antara kita sama sekali tidak ada kehidupan kerohaniannya. Praktis menjadi orang Kristen, tapi ke gereja hanya store wajah. Habis itu pulang, tidak ingat apa-apa lagi. Bagaimana engkau bisa bertumbuh rohanimu dengan baik? Atau engkau anak-anak Tuhan yang rindu sekali akan firman. Camkan khotbah ini hari ini dengan dalam hatimu. Tekuni, maka engkau melihat hasilnya luar biasa. Engkau akan bergaul dengan Tuhan. Engkau menghadapi masalah besar, problem besar. Lonely sekali. Gunakan loneliness itu untuk bergaul dengan Tuhan. Memahami cara kerja Tuhan. Sambil engkau menghapus air matamu. Tegar menjalani apa yang harus kamu jalani. Kau akan melihat Tuhan ada di depanmu. Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang memimpin hidup ini menjadi yang berkenan kepadanya.
Jemaat mau 1 menit engkau berdoa sendiri-sendiri. Perhatikan dirimu masing-masing. Baik yang ada di Indonesia, di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Siapapun engkau yang hari kepalamu tertunduk, kau lihat dirimu dan engkau lihat Tuhan. Tuhan rindu sekali supaya engkau bisa bergaul dengannya. 1 menit engkau doa sendiri-sendiri. Bulu yang terkulai tidak akan dia patahkan. Engkau yang jatuh, Tuhan tidak akan biarkan tergeletak. Tuhan mengharuskan setiap kita renungkan Taurat itu siang dan malam. Anytime, anywhere. Kapan engkau punya waktu. Baik waktu singkat maupun waktu yang panjang. Jadikan menjadi suatu kebiasaan hidup. Jadikan menjadi suatu lifestyle dalam hidup. Jemaat sekalian. Jadikan lifestyle dalam hidupmu menjadi suatu gaya hidup. Dalam dunia kontemplasi yang kau arungi. Akan menemukan banyak sekali akan Tuhan ungkapkan dalam hidupmu. Kau berdoa sendiri-sendiri. Engkau yang rindu dekat dengan Tuhan. Engkau rindu firman. Kau akan mengerti khotbah hari ini dengan baik. Engkau yang asal-asalan, bertobatlah. Supaya engkau bisa memahami cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau yang hanya ngaku-ngaku Kristen, tapi engkau tidak mau tahu apa-apa. Celakalah. Cepat bertobat dan belajar akan kebenaran. Engkau yang hidup sesuka hati. Sesuka hati, mau buat apa saya tidak takut kepada kebenaran. Kau bisa dihukum oleh Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, setiap kami yang tertunduk di hadapan Engkau. Hati kami ingin sekali bergaul dengan Tuhan. Tapi kadang sifat manusia, kebiasaan kami, keinginan daging kami selalu menjauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, mampukan kami untuk melekat kepadamu. Mampukan kami mengerti kebenaran dengan baik. Jadikan kami menjadi umat yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Ajar kami berkontemplasi ya Tuhan Yesus. Dengar setiap umatmu berdoa dengan kepala yang tertunduk, dengan semua problem yang mereka hadapi ya Tuhan. Karyamu nyata di tengah hidup mereka. Tanganmu menopang mereka ya Tuhan. Berikan jalan di tengah mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa ya Tuhan. Di tengah mereka kesulitan, tangan Tuhan menopang mereka ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Letakkan tanganmu di pikiran mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka ya Tuhan. Teguhkan pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atas Engkau. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau. Mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya engkau bertumbuh rohaninya. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.